Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ayuhan nas, ittaqu rabbakum kama amarakum Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi haitsu qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ma'utiya ahadun ata'an khairun wa awsa'u minas sabr." Tidak ada sesuatu yang paling besar, paling luas dan paling utama yang diberikan Allah kepada seorang hamba melebihi kesabaran. Ya. Sebab amalan hati yang satu ini, yaitu bersabar, adalah kunci dan inti semua amalan-amalan yang mengikut dengannya. Barang siapa yang mampu memiliki amalan hati yang satu ini, maka niscaya semua ketaatan akan mudah dia lakukan, semua kemaksiatan akan mudah dia tinggalkan, dan semua apa yang dia alami dalam kehidupan akan senantiasa mudah baginya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal ini di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang bersabar itu tanpa batas. Karena ketika dia bisa bersabar, maka akan melahirkan amalan-amalan lain ketika dia mampu meraih kesabaran itu. Oleh sebab itu, ulama kita telah berbicara panjang lebar tentang masalah kesabaran ini. Dan ulama kita mengatakan bahwasanya kesabaran itu adalah hafsun nafs, menahan diri kita. Jadi arti dari kesabaran adalah menahan, yaitu menahan diri kita dari melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, menahan lisan kita dari hal-hal yang diucapkan yang tidak diridhoi oleh Allah, dan menahan diri kita dari hal-hal yang seakan-akan menggugat dan memprotes takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti sederhana dari kesabaran. Dan ulama kita membagi kesabaran ini menjadi 3 jenis dan 3 macam. Pertama, as-sabru 'ala ta'ah, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan. Kita bangun salat subuh, apalagi ketika musim dingin, lagi enak-enaknya tidur, nafsu mengajak kita untuk menarik selimut, semakin nyenyak tidur kita, tapi kita memilih untuk bangun dan mengambil air wudhu di malam yang dingin untuk melaksanakan perintah Allah. Itu adalah kesabaran. Kita berpuasa di siang hari, menahan makan dan minum, yang dimana nafsu kita cenderung untuk terus memasukkan sesuatu ke dalam perut kita, tapi kita tinggalkan demi Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dari kesabaran. Kita berada di dalam kamar, tidak ada yang melihat kita, dan nafsu kita mengajak untuk membuka semua yang bisa kita buka di handphone kita, di laptop kita, tapi kita mengatakan jangan. Ada yang melihat, ada yang memberikan hukuman, ada yang memberikan balasan tatkala saya membuka hal ini yang tidak pantas untuk dibuka. Itulah arti dari kesabaran. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Ya. Yang ketiga, dan ini yang akan kita lebih tekankan pada siang hari ini, adalah as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar atas ketetapan dan keputusan Allah yang mungkin dibenci oleh jiwa kita di dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tabiat kehidupan ini adalah kita diciptakan dalam keadaan bersusah payah. Ad-dunya darul bala, sesungguhnya dunia ini adalah
tempat kita diuji, tempat kita dicoba, dan tidak ada orang di dunia ini yang tidak memiliki masalah dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala telah menekankan itu di dalam Al-Qur'an, di mana Allah taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Allah taala berfirman, dan sungguh-sungguh, perhatikan kalimat demi kalimat ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Allah taala berfirman, dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian, wahai manusia, minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Itu sudah jenis ujian yang Allah takdirkan kepada manusia. Kita katakan, Ustaz, saya takut kalau saya ini tidak punya pekerjaan di masa depan. Saya takut kalau bisnisku anjlok. Saya takut kalau anakku nanti ini jadinya begini dan begini. Rasa takut. Dan ini fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Kami betul-betul akan menguji kalian dengan rasa takut itu. Yang kedua, minal ju', rasa lapar. Iya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kematian orang yang kita cintai, kondisi ekonomi yang mungkin agak sulit. Iya. Kemudian gagal panen, wa thamarat, kekurangan jiwa dan buah-buahan, itulah gagal panen. Iya. Dan semua ini sudah menjadi fitrah yang Allah sunnahkan, yang Allah telah fitrahkan di kehidupan manusia. Iya. Tapi Allah mengatakan setelahnya, wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar bagi orang-orang yang bersabar, yang menahan diri dari mengatakan sesuatu yang tidak pantas, menahan diri dari berbuat yang tidak semestinya, dan yakin semua yang Allah tetapkan baginya adalah kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kalian benci itu merupakan kebaikan, ada kebaikan yang Allah berikan di dalamnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kalian suka, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cintai, tapi itu buruk di mata Allah, sedangkan Allah menahan dan tidak memberikannya kepada kalian. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Oleh sebab itu kita harus memasukkan di dalam jiwa kita bahwasanya dunia ini memang tempat kita diuji, tempat memang kita mendapatkan masalah. Iya, agar kemudian ketika kita mendapatkan ujian itu Allah kembalikan kita kepadanya. Betapa banyak orang yang berada dalam kemewahan, berada dalam kenikmatan terus menerus, lantas itu justru itu merupakan penghinaan dari Allah, karena Allah melihat ketika dia tenggelam di dalam kenikmatan, tenggelam dalam kekayaan, tenggelam dalam kemewahan, dia sudah lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kondisi orang-orang kafir dalam Al-Qur'an, ya, yang semakin dibukakan dunia baginya, dan dunia ini diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak cintai. Ya, karena dunia ini, ya, karena dunia ini tempat ujian. Ya, dan Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan belaka. Ya, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat dan menceritakan gambaran orang-orang yang dihinakan di dunia dan di akhirat, Allah katakan di dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka sudah lupa kepada kami, lalai kepada peringatan kami, dan mereka semakin tenggelam dengan kehidupan dunianya, kenikmatan hidupnya, kami justru bukakan pintu-pintu dunia itu kepada mereka. Dibukakan dunia kepada mereka. Lantas Allah melanjutkan ayatnya, hatta, ya, falamma nasu ma dzukiru fatahna alaihim abwaaba kulli syai', hatta, ya, sampai kemudian datang ketetapan kami, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, maka kami ambil tiba-tiba hartanya, ambil tiba-tiba dirinya, kami berikan azab, kami berikan teguran kepadanya, lantas dia termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Jadi jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang menimpa kita di dunia ini yang mungkin jiwa kita membencinya, berprasangka baiklah kepada Allah bahwasanya itu mungkin cara Allah mengembalikan kita kepadanya. Boleh jadi dengan adanya masalah yang kita hadapi, musibah yang menimpa kita, ya,
Itulah cara Allah mengembalikan kita kepadanya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami menimpakan azab yang ringan kepada mereka di dunia sebelum azab yang pedih, ya, agar kemudian boleh jadi dengan azab yang ringan itu di dunia, teguran itu di dunia, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Ya. Dan orang yang menyadari akan hal ini bahwasanya setiap kesusahan yang menimpanya, setiap masalah yang datang menghampirinya, itu bentuk kasih sayang Allah kepadanya. Sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Kita tahu tatkala kisah yang paling menarik di dalam Al-Quran, Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau diuji dengan diambil semua hartanya, habis hartanya, bangkrut, kemudian dimatikan anak-anaknya satu persatu. Dan ulama tafsir menyebutkan Nabi Ayyub memiliki anak 14 orang, semuanya dimatikan oleh Allah satu persatu. Dan tidak hanya itu, setelah dimatikan anaknya 14 orang ini satu persatu, diberikan cobaan kepadanya dengan diberikannya penyakit, hingga kemudian disebutkan kulitnya berjatuh-jatuhan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sehingga semua orang-orang yang berada di rumahnya, yang melayaninya, orang-orang dekatnya menjauhinya, kecuali istrinya yang salehah. Ketika beliau dikucilkan, ketika beliau diasingkan, hanya sang istri lah yang setia menemaninya, hingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kehidupan yang begitu sulit untuk Nabi Ayyub alaihissalam, istrinya harus menjadi pembantu di rumah-rumah masyarakat, dan ini disebutkan di dalam kitab tafsir. Ya, ketika Nabi Ayyub sudah berada pada puncak kemiskinan, puncak kesusahan, maka istrinya sampai bekerja di rumah-rumah masyarakat sebagai pembantu. Bayangkan, ketika dia tadi dilayani di istananya, dilayani di rumahnya, memiliki pekerja-pekerja, sawah, ladang, tapi semua itu habis, pekerjanya lari satu persatu. Kemudian istrinya akhirnya tidak ada yang dia punya, dan untuk mencari makan dia harus keluar. Akhirnya dia menawarkan diri untuk menjadi pembantu di rumah masyarakat. Tadinya menjadi tanda kutip orang yang dilayani, ya, permaisuri, akhirnya menjadi pembantu yang harus bekerja di rumah-rumah masyarakat untuk mencari makan kepada suaminya Nabi Ayyub alaihissalam. Maka pada saat itu selama, dan itu berlangsung selama kurang lebih 18 tahun menurut penjelasan ahli tafsir. 18 tahun ujian itu menimpa Nabi Ayyub. Pernah suatu ketika istrinya mengatakan kepada Nabi Ayyub, "Wahai Ayyub, engkau kan seorang Nabi Allah, mengapa engkau tidak berdoa agar kemudian Allah menghilangkan kesusahan ini?" Tapi apa kata Nabi Ayyub alaihissalam? Dengarkan jawaban yang luar biasa dari seorang Nabi Allah. Ya, ketika mendapatkan ujian itu, dia tidak langsung ingin agar ujian itu diangkat. Dia justru mengatakan, "Wahai istriku, sungguh 70 tahun kita telah merasakan kenikmatan ini. Harta, sawah ladang, perkebunan, pelayan, anak-anak. 70 tahun kita telah merasakannya. Maka baru beberapa tahun Allah menguji kita dengan hal tersebut. Maka tidak pantaskah kita membalas 70 tahun yang kita rasakan kenikmatan itu dengan 70 tahun bersabar dengan adanya ujian ini?" 70 tahun, bayangkan, ingin dibalas dengan 70 tahun kesabaran. Subhanallah. Maka ini diantara pelajaran bahwasanya diantara hal yang meringankan kita dalam menghadapi musibah, mengalami kesulitan, ingat nikmat-nikmat Allah yang telah kita rasakan selama ini. Ya Allah, ya kita mungkin ditimpa ujian, kesulitan ekonomi misalnya, penghasilan menurun, bisnis down, tapi kita ingat beberapa tahun terakhir ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kebutuhan anak-anak kita, memberikan kita rumah dengan hasil bisnis itu, memberikan kita kendaraan dengan hasil bisnis itu, memberikan kita kecukupan dengan hasil bisnis itu. Semua sudah tercukupi. Lantas kemudian datang ujian itu, kita memiliki bisnis yang turun, penghasilan yang turun. Lantas kenapa kita tidak melihat beberapa tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita itu? Kemudian kita bersyukur kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah datang ujian ini setelah semuanya sempurna. Saya sudah punya rumah, saya sudah punya istri, punya anak, punya kendaraan. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan." Andaikan bayangkan Allah memberikan saya ujian di tengah belum sempurnanya semua yang apa yang saya rasakan ini, lantas ujian itu bertubi-tubi, mungkin saya tidak bisa menghadapinya. Tapi
Itu selalu seorang hamba selalu melihat ketika datang ujian, datang kesulitan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat, bagaimana dia melihat nikmat-nikmat Allah yang telah lalu, yang telah diberikan kepadanya. Ya. Kita kembali pada kisah Nabi Ayub. Maka setelah itu istrinya kemudian di suatu hari ketika dia sudah bekerja ke sana kemari di rumah-rumah masyarakat menjadi pembantu, akhirnya orang-orang mulai membicarakan bahwa wanita ini yang menjadi istri Nabi Ayub adalah orang yang memiliki suami yang berpenyakit. Maka masyarakat ketika mengetahui wanita ini adalah istri Nabi Ayub, mulailah juga meninggalkan istri Nabi Ayub. Tidak ada yang menerimanya di rumah-rumah untuk bekerja kepadanya. Akhirnya dijauhilah. Tidak ada yang menerima istri Nabi Ayub untuk bekerja. Apa yang dia lakukan? Ulama mengatakan tatkala istri Nabi Ayub sudah tidak ada lagi tempat untuk bekerja, tidak ada lagi orang yang menerimanya. Apa yang dia lakukan? Dia menggunting beberapa helai rambutnya, kemudian rela menjualnya. Itu yang disebutkan oleh ulama kita. Lantas kemudian setelah dia menggunting rambutnya, dia mendapatkan makanan, dia mendapatkan uang untuk membelikan makanan kepada suaminya, yaitu Nabi Ayub. Dia pulang kepada Nabi Ayub dan Nabi Ayub mengatakan, dari mana engkau mendapatkan ini wahai istriku? Ya. Maka istri mengatakan, makan saja wahai Nabi Allah, halal. Tidak usah engkau tanya. Maka istrinya mengatakan, Nabi Ayub mengatakan, tidak, aku tahu bahwasanya keadaanmu sudah semakin buruk. Tidak, engkau sudah mengatakan bahwasanya masyarakat sudah mulai menjauhiku. Maka apa yang terjadi sebenarnya, katakan kepadaku. Maka akhirnya istrinya menyingkap dan membuka kerudungnya dan terlihatlah rambut yang telah terpotong dilihat oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka disitulah Nabi Ayub baru berdoa dengan doa yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan perhatikan juga betapa beradabnya, betapa sopannya Nabi Ayub dalam berdoa kepada Allah. Allah mengatakan, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau telah menimpa, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Nabi Ayub tidak mengatakan, engkau ya Allah telah menimpakan aku penyakit. Tidak, itu tidak dikatakan. Tapi kata-katanya, ya Allah sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Dia tidak mau menyandarkan keburukan itu kepada Tuhannya. Kita tahu penyakit itu diturunkan oleh Allah, kebaikan diturunkan oleh Allah, keburukan diturunkan oleh Allah. Tapi karena dia sangat beradab dan sopan kepada Tuhannya, kepada Allah, dia mengatakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan engkau diantara penyayang, diantara semua yang penyayang. Akhirnya setelah itu, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat dan menyuruh Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah. Keluarlah air pada saat itu. Iya, yang dipakai oleh Nabi Ayub untuk minum, Allah mengatakan, minumlah air itu dan pakailah mandi. Setelah Nabi Ayub meminum air itu, sembuhlah semua apa yang ada di dalam organ tubuhnya. Kemudian ketika dia pakai air itu mandi, semua kulitnya dikembalikan seperti semula, bahkan dijadikan lebih muda daripada sebelumnya. Umurnya sudah 70 tahun, tapi setelah dia pakai air itu mandi, umurnya jauh lebih muda dari sebelumnya. Maka dia pun berdiri di depan rumahnya, dan istrinya datang dari luar mencari, mana Ayub yang tertidur di sini? Mana Nabi Ayub yang tertidur di sini? Maka dia bertanya kepada laki-laki yang berdiri di depannya, yang sangat tampan, yang sangat luar biasa penampilannya. Maka sang istri mengatakan, wahai lelaki, apakah engkau melihat seorang yang sudah terbaring di sini, dia sakit-sakitan, yang andaikan dia masih muda, dia mirip seperti Anda. Ya. Maka Nabi Ayub mengatakan, saya Ayub, saya adalah suamimu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan saya sembuh dari penyakit ini. Perempuan ini mengatakan, jangan bermain-main denganku dan jangan mencelaku wahai Tuhan. Wahai lelaki, dia mengatakan, tidak, demi Allah, Allah telah menyembuhkan saya. Inilah hasil dari kesabaran kita. Maka setelah itu Allah katakan, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin. Fakashafna ma bihi min durrin, dan kami selamatkan dia dan kami sembuhkan dia, wa atainahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil alamin. Kami jadikan dia sembuh dari penyakitnya, dikembalikan keadaannya, kulitnya, dan dikembalikan hartanya tadi yang sudah habis, dan diberikan lagi anak-anak sejumlah 14 orang seperti anak yang telah meninggal tadi.
Subhanallah. Dan tidak hanya itu, di dalam hadis Nabi disebutkan pada saat itu hujan emas turun kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Ini disebutkan dalam kitab hadis. Hujan emas turun kepada Nabi Ayyub alaihissalam seperti belalang yang turun dari langit. Kemudian Nabi Ayyub mengumpulkan belalang emas-emas itu yang seperti belalang yang turun dari langit. Maka Allah menegur Nabi Ayyub, wahai Ayyub, apakah engkau belum kenyang dengan rahmatku? Aku sudah menyembuhkanmu dan engkau sudah dikembalikan hartamu. Apakah engkau belum kenyang dengan mengambil emas ini? Nabi Ayyub pun mengatakan, siapakah yang kenyang dari rahmatmu ya Allah? Akhirnya dikembalikan keadaannya seperti semula. Karena itulah buah dari kesabaran ketika dia menganggap bahwasanya semua yang Allah timpakan kepadanya adalah ujian. Dan sebagai kesimpulan dari khutbah singkat Jumat yang singkat ini bahwasanya jemaah sekalian, tatkala kita bersabar, tatkala kita meyakini apa yang Allah timpakan kepada kita adalah ujian, dan ujian dunia bukan untuk menghinakan. Perlu kita taruh di kepala kita selalu bahwasanya ujian dunia bukan bentuk kesialan, bukan bentuk penghinaan, bahkan ujian dunia sebab pertama dihapuskannya dosa-dosa kita, yang kedua diangkatnya derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka yang bersabar dengan apa yang Allah timpakan kepadanya, berprasangka baik kepada Tuhannya, maka Allah akan mengatakan mereka itulah yang telah mendapatkan petunjuk dan telah mendapatkan rahmat dari sisi Tuhannya, yang dengan musibah itu justru mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita kesabaran, menjadikan orang-orang yang teguh di atas hidup ini dan terus yakin bahwasanya apa yang menimpa kita bukanlah kekurangan, bukanlah aib, tapi itu justru sebab Allah ingin mencintai kita dan mengangkat derajat kita. Kesulitan, musibah apapun dan sekecil apapun, kita yakin Allah lah yang memberikan terbaik kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahmi hawzatal Islam wa jama' kalimatal muslimin ala al-haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma kun lahum 'aunan wa nasira. Allahumma kun lahum 'aunan wa nasira. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.